Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di majelis kita, majelis Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam kitab Al-Adab. Insyaallah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita masuk pada bab yang ke-75. Bab yang sebelumnya masih menyisakan satu hadis, tapi karena masalahnya sama dengan kemarin, dilompati aja satu hadis. Kita masuk sekarang pada bab yang ke-75 dari Kitabul Adab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Qala al-musannif rahimahullahu taala, bab ma yajuzu minal ghadabi wasyiddati li amrillahi ta'ala. Bab boleh untuk marah atau bersikap keras dalam hal yang berkaitan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, wajahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Berjihadlah, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghlub alaihim, dan bersikaplah kasar, bersikaplah keras kepada mereka. Ini beliau membuat satu bab para jamaah yang berdoa dengan bahasa ma yajuz, apa yang boleh, marah dan bersikap keras yang boleh. Imam Bukhari membuat judul dengan gaya semacam ini karena hukum asalnya marah itu terlarang. Hukum asalnya seorang muslim itu bersikap santun dan lemah lembut. Jadi hukum asal marah itu terlarang. Kita masih ingat hadis kondang yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullah taala dalam Arba'in Nawawiyah. Tatkala ada seorang sahabat minta untuk dipegangi satu nasihat, maka beliau mengatakan la tawallah, apalagi ya Rasulullah, la tawallah, apalagi ya Rasulullah, yani la tawallah, kamu jangan marah, gitu ya, kamu jangan marah. Ya karena memang hukum asalnya marah itu terlarang, karena marah itu biasanya membawa orang untuk melakukan hal-hal, mengucapkan hal-hal yang kurang terpuji. Jadi marah itu terlarang, tapi ada marah yang boleh, dan ini yang disebutkan oleh beliau. Begitu juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal sikap seorang muslim itu bersikap lin, bersikap lembut, bersikap santun, bersikap bersikap lembut, gitu ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la ya'ti illa bi khair. Semuanya kebaikan, kelembutan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu mencintai sikap yang lembut. Nah, tapi ada sikap yang tegas, sikap yang keras, sikap yang kasar, itu yang diperbolehkan. Dalam rangka apa? Li amrillah, kalau untuk membela syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab yang beliau judulin dengan kata-kata ma yajuzu itu karena
beliau ingin untuk mengatakan hukum asalnya terlarang, hanya ini ada beberapa marah, ada beberapa sikap tegas dan keras yang diperbolehkan. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, jahidul kuffara wal munafikin waghlud alaihim. Sisi pengambilan dalilnya adalah dalam firman Allah, waghlud alaihim, bersikaplah keras kepada mereka, karena ini bersikap keras kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik dalam rangka ini menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab ini hadis yang ke-6109 dalam urut-urutan Sahih Bukhari. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Yasrah ibn Safwan, haddatsana Ibrahim an Az-Zuhri anil Qasim an Aisyah, dari Zuhri dari Qasim, Al-Qasim ibnu Muhammad ibn Abi Bakar, yani an Aisyah, dari Aisyah. Qasim sama Aisyah itu apa nih? Ponakan. Aisyah binti Abi Bakar, Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Berarti Qasim sama Aisyah ponakan. Dari Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk ke rumahku, menemui aku. Wa fil baiti qiramun fihi suwar. Di rumahku tatkala itu ada qiram. Qiram itu kain yang untuk menutupi antar ruang. Korden. Ya betul ya? Selambung. Yo, omahe wong biyen itu kan akeh sing antar ruang itu enggak pakai pintu, tapi pakai kain. Apa jenenge? Selambung. Kelambu, korden, ya betul ya, sebulan. Wa fil baiti qiramun fihi suwar. Di korden itu ada gambar, jadi ada gambar manuk, gambar pitik, gambar apa lah, pokoknya ada gambari. Fatalawwana wajahnya Rasulullah SAW langsung berubah warnanya. Jadi wajahnya Rasulullah SAW itu langsung berubah warnanya. Summa tanawala sitra fahatakahu. Rasulullah SAW spontan mengambil kain korden tadi dan mencabutnya, mencabutnya. Waqalat, dan beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, qala Nabi Rasulullah SAW bersabda, min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah, man asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Orang yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat adalah orang yang yusawwiruna hadhihi suwar, yang menggambar gambar-gambar ini. Jadi menggambar, jadi gambar-gambar ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan bisa gambarkan hadis ini ya. Rasulullah SAW itu istrinya banyak. Yang sempat poligami, beliau itu sempat poligami dengan 9 orang, jadi dengan 9 istri. Sehingga bisa jadi beliau itu tidak ke rumahnya Aisyah itu beberapa hari. Itu nggak ke rumahnya Aisyah. Kalau bermalamnya itu dipastikan jadi gantian. Tapi kalau siangnya, jadi fikih poligami itu kan kalau malamnya itu harus sesuai dengan jadwal giliran antara para istrinya. Adapun kalau siang hari sang suami bebas, mau ke sini, mau ini kunjung ke sini, mau kunjung ini ke situ, itu terserah kalau siangnya. Lah, dalam kondisi seorang laki-laki mempunyai istri lebih daripada satu, apalagi tatkala itu Rasulullah istrinya itu 9, maka bisa jadi beberapa hari itu beliau itu tidak sampai atau tidak sowan ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lah, tatkala kemudian beliau sowan, beliau itu datang gitu ya ke rumahnya Aisyah, Rasulullah SAW itu kaget, lah kok tiba-tiba ada korden, gak ngerti kapan masangnya, jadi dari mana juga Aisyah mendapatkannya, yang penting ada korden yang dipasang. Korden itu kain, gitu, kain yang ono gambari. Ini kiram itu korden lah, yang ono gambari. Gambar ini gambar makhluk bernyawa. Tidak jelas dalam semua riwayat gambar itu gambar apa. Yang pasti gambar ini adalah gambar makhluk bernyawa. Karena dalam kajian fikih gambar itu ada dua macam. Ada gambar makhluk bernyawa
mulai gambar orang, gambar binatang, gambar apapun lah pokoknya bernyawa. Yang kedua, gambar bukan makhluk bernyawa, gambar yang itu bukan makhluk bernyawa, gambar pohon, gambar pemandangan, gambar laut, gambar gunung, jadi gambar-gambar yang semacam itu. Lah, gambar yang maksudkan di sini adalah gambar makhluk bernyawa. Rasulullah SAW itu langsung marah. Dari mana marahnya? Dari dua kondisi. Yang pertama, perubahan wajah beliau. Beliau itu kalau ketemu orang selalu senyum, wajahnya itu selalu sumringah. Beliau itu nggak pernah kemudian kelihatan wajah itu cemberut, merengut gitu. Beliau itu kalau ketemu orang itu selalu sumeh, kalau bahasa kita wajahnya itu sumringah. Lah, tiba-tiba wajahnya Rasulullah itu berubah. Jadi tiba-tiba wajahnya Rasulullah SAW itu berubah kemerahan, menunjukkan bahwasanya beliau sedang marah. Bukan sekedar ini menampakkan wajahnya, langsung korden itu ditarik oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau melakukan itu? Lah, beliau kan suami. Ini kejadiannya di rumah istrinya. Kejadiannya ini di rumahnya beliau sendiri yang ditempati oleh Aisyah. Jadi sehingga beliau itu langsung menarik kain tersebut. Lalu beliau menyampaikan alasannya. Jadi beliau itu menyampaikan alasan kenapa kok beliau nggak senang, beliau itu marah, dan beliau melakukan sikap tersebut, yaitu jadi beliau mengatakan man asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat, alladzina yusawwiruna hadhis suwar, jadi yaitu orang-orang yang yusawwiruna hadhis suwar, yang menggambar gambar-gambar, jadi gambar-gambar ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu jadi wa taala. Hadis ini beberapa faedah utama yang kita bisa mengambil darinya gitu, yang bisa jadi kita jadi ambil darinya. Yang pertama yang Anda katakan tadi tentang fikih yani poligami gitu ya, tentang yani fikih poligami ya. Fikih poligami itu dibangun di atas adil dalam perkara yang zahir. Iki diruta ya bagasi sak menit ora ono sing poligami tadi kene. Jadi fikih poligami itu dibangun di atas keadilan antara para istrinya, adil dalam perkara zahir, dalam perkara yang nampak ke permukaan, bukan dalam perkara batin, perkara cinta, perkara kasih sayang itu tidak ada yang mampu mengendalikan manusia. Lah, salah satu di antara bentuk keadilan zahir itu adalah giliran bermalamnya seorang suami. Jadi kalau ini istrinya itu 3 atau istrinya itu 4 ya, malam ini bermalam di sini, besok bermalam di yang kedua, besoknya lagi bermalam yang ketiga, besoknya lagi bermalam yang keempat, balik lagi. Jadi begitu, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai pun kondisi sakit parah. Jadi pada waktu beliau sakit parah jelang wafatnya, beliau itu kan meskipun sakit memaksakan diri untuk jadi setiap sore itu pindah rumah. Sekarang di sini, besok ke ini, sehingga sampai tatkala Rasulullah itu sudah nggak kuat jalan, terus nggak kuat pindah rumah, beliau itu kepingin netep di satu rumah. Maka beliau mengatakan, besok saya kemana? Saya kemana? Ke rumahnya fulanah ya Rasulullah. Besoknya lagi ke rumahnya fulanah ya Rasulullah. Besoknya lagi ke rumahnya Aisyah ya Rasulullah. Aisyah setelah dijawab ke rumahnya Aisyah, Rasulullah diem, gak melanjutkan bertanya, terus kemana lagi? Sebagai satu isyarat bahwasanya beliau kepingin untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, gitu ya. Jadi yang semacam itulah. Kalau kemudian orang itu poligami, kemudian kok tidak mampu untuk bersikap adil, maka itu ancamannya besar. Kata Rasulullah SAW, jadi orang yang mempunyai istri lebih daripada satu, kemudian tidak bisa berbuat adil, jadi maka nanti di hari kiamat, tatkala dia dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan dalam kondisi stroke sebelah. Jadi dalani itu miring-miring, makanya binjing jenengan pada waktu di padang mahsyar kok titeni nggih. Nek ana wong di padang mahsyar bangkit lah kok maklune itu miring-miring. Iku berarti apa? Yani wong biyen itu poligami tapi gak adil. Tapi gak kober niteni. Ribut dhewe-dhewe. Ribut ini dhewe-dhewe. Makanya Anda tuh sering mengatakan poligami itu syariat agung tapi bersyarat. Tidak semua orang jadi
disyariatkan untuk melakukannya dan tidak semua orang bisa untuk melakukannya, tergantung pada kondisi orang, jadi per orang. Yang kedua, faedah dari hadis yang mulia ini, dari hadis yang mulia ini, bolehnya membuat aksesoris di rumah. Jadi bolehnya membuat aksesoris di rumah. Jadi dan itu bukan sesuatu yang terlarang. Jadi di rumah itu DKI korden, DKI adalah aksesoris, jadi adalah jadi aksesoris hidup. Jadi yang penting itu tidak sampai level tabdzir, tidak sampai level mubadzir, menyia-nyiakan, membazirkan harta. Jadi memubazirkan harta. Lah, adapun standarnya adalah standar yani masyarakat, standar uruf yang berlaku di masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Standar orang kaya beda dengan standar orang menengah, beda dengan standar orang miskin. Dari mana kita ambil yani faedah ini? Bahwasanya beliau radhiyallahu anha itu meletakkan korden di rumah. Aisyah melakukan itu dipastikan karena beliau yakin bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengizinkan, dan beliau tidak komentari kordeni. Yang beliau komentari itu adalah gambari. Berarti kordeni sendiri nggak ada masalah. Ini membuat aksesoris yang ada di rumah. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang diinginkan Imam Bukhari. Kenapa meletakkan hadis ini pada bab bolehnya marah, bolehnya bersikap keras kalau untuk urusan agama Allah adalah sikapnya Rasulullah SAW terhadap istri yang paling dicintainya, yaitu Aisyah. Beliau itu bersikap keras sampai talauan, sampai jadi memerah wajah beliau. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dengan keluarganya hampir nggak pernah marah. Jadi Aisyah itu suatu hari ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya itu ngerti loh kapan jenengan itu pas seneng sama saya, kapan jenengan itu pas jengkel sama saya. Rasulullah itu kaget karena beliau itu berusaha semaksimal mungkin ini untuk tidak menampakkan kejengkelannya. Jadi namanya suami istri kan, kadang-kadang ya nesu, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang yo marah, kadang-kadang yo apa. Rasulullah SAW itu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bersikap lembut, bersikap baik kepada istrinya. Kata beliau SAW, ini ahsanukum akhlaqa, ini khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah SAW itu berusaha untuk tidak menampakkan ketidaksenangannya itu kepada istrinya. Kalau dalam satu dua kondisi beliau tidak senang. Sampai heran beliau itu tatkala Ibunda Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, saya itu ngerti loh ya Rasulullah, kapan jenengan itu pas jengkel sama aku, kapan jenengan itu pas seneng sama aku. Rasulullah bertanya, lah bagaimana kamu bisa tahu kalau pas salah, jadi kebalik. Jadi Rasulullah SAW itu ceritanya kebalik. Rasulullah SAW itu pernah ngomong sama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kan sebagai seorang istri ya, sebagai seorang istri yang tahu laki-laki yang di rumahnya itu suami, gak sekedar suami, tapi jadi seorang nabi. Ini membuat jengkel suami itu dosa, tapi membuat jengkel nabi itu masalah besar. Sekedar menjengkel suami itu dosa besar, membuat jengkel nabi itu malah jauh lebih besar lagi. Makanya Aisyah itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menampakkan kejengkelannya. Rasulullah mengatakan, kalau kamu pas ridho sama aku, maka engkau mesti mengatakan wa Rabbi Muhammad. Tapi kalau pas engkau jengkel sama aku, engkau itu mesti mengatakan wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim, gitu ya. Rasulullah SAW itu pada waktu marah berubah wajahnya, dan beliau itu mengambil sikap yang kasar, langsung menarik korden tersebut. Dan itu boleh kalau demi membela syariat dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya ucapan saya ya, boleh
Nggak mesti harus begitu, tergantung kepada kondisi. Kenapa? Karena kalau ada kemungkaran, kewajiban kita itu mengingkari. Bagaimana cara mengingkari? Sangat dilihat kepada kondisi yang ada. Sangat dilihat kepada kondisi yang ada. Ada beberapa kemungkaran itu kalau diingkari dengan keras malah tambah nemen. Ono wong berbuat kemaksiatan, terus diingkari dengan pengingkaran yang keras, menurutku tambah nemen. Ada orang itu kalau dia berbuat kemungkaran itu iso leren, malah disikapi dengan lembut, disikapi dengan baik. Jadi maka mensikapi satu kemungkaran dengan keras itu salah satu terapi pengobatan. Mensikapi kemungkaran dengan lembut juga salah satu terapi pengobatan. Mengingkari kemungkaran dengan langsung itu juga salah satu terapi. Menunda besok lagi atau besoklah kita ingkari itu juga salah satu terapi. Lah terapi apa yang kita gunakan itu sangat tergantung kepada kondisi yang ada. Jadi boleh bersikap semacam itu, dan itu yang diinginkan Imam Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan hadis ini. Terakhir faedah dari hadis ini, kemungkaran apa yang sedang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kemungkaran yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah masang korden bergambar makhluk bernyawa. Masang korden bergambar makhluk bernyawa. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar agama itu untuk meluruskan sikap dan perbuatan kita. Nek wis bener, alhamdulillah tambah mantep. Nek ternyata salah iku selama ini gak ngerti kalau itu kewajiban, ternyata saiki ngerti, maka kerjakan. Alhamdulillah, sadurunge aku ngerti, sadurunge aku mati, ngerti kalau ini kewajiban, sehingga gak tambah dosa terus. Kalau memang itu ternyata keharaman, perbuatan haram, katakan alhamdulillah, sadurunge aku mati, aku ngerti kalau ini perbuatan haram, untuk ditinggalkan. Jangan kemudian karena hawa nafsu, kan biyen ini kono sing mengatakan haram yo gak opo-opo, saiki kok tiba-tiba haram. Ya memang sampean gak tahu ngaji. Ini masalahnya kan jenengan gak tahu ngaji, jadi ngerti ini saiki gitu loh. Ngerti ini itu saiki. Padahal hadis-hadis itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya karena gak tahu ngaji. Jadi masalah umat, salah satu di antara masalah umat itu para ikhwan, itu adalah ngaji yang rame, itu ngaji tematik. Sebenarnya ngaji tematik itu bagus kok, bagus sekali. Tapi ngaji tematik itu rata-rata gak nyentuh perincian hukum, paling ya nasihat umum apa-apa yang paling kondang hari-hari ini. Kira-kira misalkan aku hari-hari ini ada pengajian umum, kira-kira yang akan dibahas apa? Sumatera. Itu pasti Ustaz. Hari-hari ini ya jenengan ngundang siapapun untuk pengajian umum di sini. Wis kira-kira yang diundang itu Semeru, masalah yang dibahas itu Semeru karo Sumatera. Hikmah bencana. Bencana di akhir Desember. Mesti ngono. Seputar-putar itulah materi ini. Nanti masuk Januari, bakasane itu renungan tahun baru. Engkau udah masuk Februari, kajiannya ganti Valentine. Engkau masuk Maret, kajiannya ganti opo. Seputar-putar itu, dan itu berulang-ulang tiap tahun. Dan itu bagus sekali. Tapi seringnya nggak nyentuh masalah-masalah yang itu ada dalam Islam, yang adanya adalah di kitab-kitab para ulama. Lah, begitu ternyata kita itu baru ngerti saiki, alhamdulillah. Itu menjenengan ingat nggih. Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr itu tokoh kafir, seorang orator Quraisy yang bertahun-tahun memusuhi Islam, sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada beliau. Setelah sekian lama menentang dakwah Islam, memusuhi Islam,
Beliau dikasih Allah hidayah masuk Islam pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Jadi 13 tahun dakwah di kota Makkah, Suhail ibn Amr ini musuh Islam. 8 tahun di kota Madinah, yani Suhail ibn Amr ini musuh Islam. Berarti berapa tahun? 13 tambah 8, 21 tahun menjadi musuh Rasulullah SAW, dan termasuk musuh sing nglarano ati. Kenapa? Ahli sastra, wong itu orator. Jadi orator kan ngomong sak ngomong yo nglarano ati. Ini wong sing gak iso ngomong kan gawat iso ngomong yo. Ini orator. Ini orator, lisannya itu pedes. Tapi kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu beliau radhiyallahu anhu itu masuk Islam pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah 3 tahun kemudian, Fathu Makkah kan tahun 8 atau akhir tahun 8, kemudian 9, 10, 11 awal Rasulullah SAW meninggal dunia. 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lah setelahnya Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Kekhilafahan dipegang oleh Abu Bakar selama 2 tahun 2 bulan seingat Anda. Kemudian digantikan oleh Umar. Lah, Umar itu mempunyai satu kebijakan politik yang berbeda dengan kebijakannya Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau menghadapi umat Islam itu gak dibedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Pokoknya wong itu muslim, nek bagi-bagi yo sama, nek pertemuan yo pokoknya sapa sing teko dhisik bagian depan. Beliau mengatakan, urusanku ngurusi umat, urusan agama dan ketakwaan urusan masing-masing orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Umar yang menjabat menjadi khalifah, beliau merubah kebijakan politik. Beliau mengatakan, saya tidak akan menyamakan antara orang-orang yang berjuang sebelum Fathu Makkah dengan orang-orang yang berjuang setelah Fathu Makkah. Jadi ini bagi apa-apa itu pertama kali yang dikasih itu muhajirin. Kira-kira bagi beras wis, kira-kira bagi beras. Muhajirin, sahabat muhajirin masing-masing oleh 20 kilo misalkan. Sahabat Ansor masing-masing oleh 15 kilo. Anak-anak muhajirin masing-masing oleh 10 kilo. Anak-anak Ansor masing-masing oleh 5 kilo. Lah sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah 3 kilo, 1 kilo. Jadi bagian itu titik-titik gitu. 1 kilo. Jadi Suhail bin Amr oleh 1 kilo. Jadi Abu Sufyan oleh 1 kilo. Pokoknya Ikrimah oleh 1 kilo. Jadi padahal mereka itu tokoh-tokoh besar umat. Di zamannya mereka tokoh-tokoh Quraisy. Bilal, jadi orang-orang yang miskin itu oleh 20 kilo, Abu Sufyan, Suhail bin Amr oleh 1 kilo, oleh 1 kilo. Ya gitu kebijakannya umat. Sampai urusan pertemuan. Kalau beliau itu mengumpulkan umat untuk pertemuan di balai pertemuan gitu ya. Itu maunya Abu Sufyan, Suhail bin Amr, karena biasanya kawatir digubris kalau Umar itu rapat itu teko disian, warap dewi. Begitu dia datang duluan, terus ada sahabat muhajirin, Abu Sufyan, Suhail sambil mundur, beliau bin maju. Bilal teko, misalkan ya Abu Sufyan, Suhail mundur. Jadi itu ben maju. Akhirnya pertemuan dimulai, itu Abu Sufyan karo Suhail itu buncit paling buri. Ini Abu Sufyan pun nesu. Ya nesu manusiawi lah ya, nesu karena mantan tokoh sekarang diperlakukan semacam biasa. Ya wong itu teko disunggi-sunggi, dihormati, sekarang diperlakukan semacam itu. Jadi beliau itu mengatakan, Umar kira bener ya, kita mosok diperlakukan kayak begini, kalah sama Bilal, sama Ammar, sama ini, sama itu. Suhail mengatakan, loh, ojo ngomong ngono mas, ngono ya, ojo ngomong ngono pak. Suhail itu ngomong sama Abu Sufyan, jamin ojo ngomong ngono. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu loh memusuhi Rasulullah itu 21 tahun. Alhamdulillah pada waktu perang Badar kita gak mati. Pada waktu perang Badar mati malah masuk neraka toh.
Kita itu loh ikut perang Uhud. Pada waktu perang Uhud itu kita memerangi Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita nggak mati di perang Uhud. Mati ngono ya remek, masuk neraka. Alhamdulillah kita nggak mati pada waktu perang Ahzab. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk masuk Islam. Bersyukur kita kepada Allah. Ya terima wong. Ini salah kita dewi. Pada waktu Rasulullah dulu datang untuk berdakwah, orang-orang itu nerima, kita nolak. Pada waktu Rasulullah SAW ngajak ke surga, orang itu cepet-cepet nerima, kita malah terlambat. Yuk diterima nasib kayak gini, terima wae. Diterima wae. Lah, sikap semacam itu yang perlu kadang-kadang kita masukkan ke dalam hati. Kita masukkan ke dalam hati. Karena anak menyampaikan ini itu kadang-kadang karena wis kadung sepuh, wis kadung berumur. Aku lho wis umur 50 tahun kiai nerangno koyo ngono. Wis umur 50 kok gak ngerti, bisa hal ngono. Kan saya kenapa ngomong ini? Saya pernah mendengar itu langsung. Saya di suatu tempat gak saya sebutkan namanya ya. Ngaji rutin megang kitab. Karena ngaji rutin megang kitab, jamaah megang kitab, kan gak sudah lompati toh. Ya nih, gak sudah lompati. Alif dulu arepe engko pas pengajian ngenek ya aku dhewe dak lompati seneni karo jamaah. Ustaz, salah Ustaz. Belum sampai situ. Ngono to. Jadi harus urut. Mau enggak mau harus urut. Suatu ketika saya harus melewati satu pembahasan yang pembahasan itu rada abot. Maksudnya itu pembahasan itu merebak kesalahan itu merebak di tengah masyarakat. Akhirnya terangkan apa adanya. Selesai pengajian kok ono bapak-bapak newesu. Jadi ono bapak-bapak iku newesu. Lah napa kok ge ono keterangan koyo ngene? Biyen yai biyen gak sing tau nerangno. Aku mau meneng ae. Yai biyen gak sing tau nerangno. Kok saiki ge ono keterangan kalau itu haram. Aku ya piye ngene nerangno. Tatkala itu saya barusan lulus kuliah. Barusan umur 26, 27 itulah, masih sekitar saya bocah bayi tatkala itu, saya anak kecil gitu ya. Lah kok Allah ngaji pas ketemu masalah koyo ngono. Ya, aku lim. Jadi ini ya para jemaah sekalian. Jadi tatkala kita menghadapi hadis semacam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita wafat, kita mengetahui apa? Hukumnya. Kita mengetahui hukumnya. Anda perlu jadi nyampaikan itu karena berkaitan dengan hadis yang ada di hadapan kita. Rasulullah SAW itu bersabda, man asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, yani atau man asyaddun nasi adzaban ya yaumal qiyamah, orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar, orang-orang yang gambar ini. Jadi gambar ini. Gambar itu para jemaah sekalian, jadi gambar itu ada dua macam nih. Ada gambar makhluk hidup, ada gambar makhluk tidak hidup. Gambar makhluk tidak hidup itu monggo, nggak ada masalah. Monggo kerso, nggak ada masalah. Jadi gambar yang jadi pembahasan para ulama itu adalah gambar makhluk bernyawa. Jadi gambar makhluk bernyawa yang ada kepalanya, utuh kepalanya. Karena kalau gambar itu hilang kepalanya, ya berarti gak jadi makhluk bernyawa. Dan ini ono badan itu akan ya gak dadi urip. Ini kalau ini bernyawa. Sebagian para ulama pokoknya wajahnya dihilangkan, sebagian kaul, tapi jumhur para ulama mengatakan harus kepalanya dihilangkan. Sebagian ahli ilmu mengatakan yang penting jadi wajahnya gak dinampakkan, itu berarti sudah tidak dianggap bernyawa. Itu salah satu pandangan jadi para ulama. Jadi menggambar makhluk bernyawa, baik itu wujudnya patung, wujudnya gambar, wujudnya apa, jadi yang semacam itu, jadi maka itu terlarang dengan larangan yang keras, kecuali untuk beberapa hal. Yang pertama, jadi untuk anak-anak, karena Aisyah itu pernah mainan boneka-bonekaan. Dan itu dibiarin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk maslahat syar'i yang besar. Untuk maslahat syar'i yang besar. Yang itu hanya bisa dilakukan dengan cara
tersebut, dengan cara tersebut. Oleh karena itu para ulama jadi tidak mempermasalahkan gambar-gambar dalam jadi buku-buku pelajaran yang memang itu harus dinampakkan gambari. Jadi kenapa? Ya memang bagaimana bisa untuk menggambarkan itu kalau memang tidak ditampakkan jadi itu jadi gambari. Jadi itu jadi gambari jadi tersebut. Adapun kalau memang jadi itu adalah utuh makhluk bernyawa, maka jadi itu terlarang. Yang ketiga yang diperdebatkan panjang oleh para ulama adalah tentang masalah foto. Apakah foto itu masuk dalam menggambar atau tidak? Yang pasti kalau itu video maka enggak, karena video itu bukan gambar, video itu hanya rekaman kejadian. Video itu kan hakikatnya kan hanya ono wong nglakoni opo-opo terus direkam terus diabadikan, gitu aja toh. Jadi itu bukan yani gambar. Adapun foto, para ulama berselisih tentang masalah foto. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya foto itu masuk dalam hukum gambar yang terlarang. Sebagian ulama mengatakan foto itu sama dengan video. Jadi sama jadi dengan video, yaitu sama-sama cuma jepretan rekaman kejadian. Rekaman jadi kejadian yang ada. Wallahu alam bishawab. Jadi intinya yang ada dalam jadi hadis ini adalah bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu marah. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu marah jadi tatkala ada pelanggaran syariat yang dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hadis yang kedua, haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Ismail ibn Abi Khalid, haddatsana Qais ibn Abi Hazim an Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud dan bukan Ibnu Mas'ud, ada dua yang mirip. Kalau Ibnu Mas'ud itu sahabat Muhajirin, kalau Abu Mas'ud itu sahabat Ansar. An Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ada rajulun an-nabiyya, ada seseorang itu yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan inni la ata'akhkharu an salatil ghadati min ajli fulanin mimma yutilu bina. Aku itu ya Rasulullah enggak ikut sholat jamaah subuh gara-gara imami sawi, imami itu bocoi panjang. Qal fama ra'aitu Rasulullah, saya belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad asyad ghadaban, lebih marah yani fi mau'izatin minhu yauma idzin, dibandingkan marahnya beliau tatkala ngasih nasihat pada hari itu. Qala, beliau mengatakan, faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang membuat orang lari. Fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz, jadi siapa di antara kalian yang sholat ngimami orang, falyatajawwaz, maka hendaknya dipercepat. Fa inna fihimul marid wal kabir wa dzal hajah, karena di antara jamaah itu ada orang sakit, ada orang tua, ada orang yang mempunyai keperluan. Jadi kisah dari hadis ini para sahabat sekalian, suatu hari ada orang itu wadul gitu ya, ada orang itu menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya nggak ikut sholat jamaah subuh ya Rasulullah, saya nggak ikut sholat jamaah subuh ya Rasulullah, karena imam sholat di masjid kami itu sawi lama sekali, sehingga aku sholat sendirian di rumah. Rasulullah SAW mendengar ada seorang muslim yang gak berangkat ke masjid sholat jamaah gara-gara imami, maka beliau itu marah sekali. Gak marahi orang itu, tapi marahi imami. Beliau mengatakan di antara kalian itu ada orang yang membuat orang lari. Ini sholat sendirian terserah, lamakan. Kalau sholat berjamaah jadi imam maka percepat, karena di antara jamaah itu ada yang sakit, ada yang
tua, ada yang mempunyai keperluan. Tapi hadis ini jangan disalahpahami. Langkau bareng dengan hadis ini terus imam itu ben salat itu kulhu wal asri. Jadi terus inna atoina sesuk meneh kulhune ono sing luwih lucu jadi waladhdallin amin amma yatasaalun Allahu akbar. Itu gak karu-karuan gara-gara ini hadis ini. Hadis ini para sahabat sekalian itu hanya salah satu hadis, dan metodologi Ahlus Sunnah di dalam menetapkan hukum itu mengumpulkan semua hadis, dikumpulkan semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan masalah itu, lalu ditelaah dan diambil kesimpulan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam yang bicara semacam ini, tapi beliau juga yang hidupnya itu selama hidupnya menjadi imam. Maka standar sholat itu kepanjangan, sholat itu pendek, atau sholat itu standar, itu adalah standar imamane Rasulullah SAW. Sholat itu nih seperti sholatnya Rasulullah, berarti itu belum panjang. Berarti itu belum panjang. Nah, standar Rasulullah nih imami itu pertama bacaane tartil, ayat per ayat berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin berhenti, Ar-Rahmanir Rahim berhenti, terus begitu sampai waladhdallin. Jadi beliau itu tidak membaca ayat kalau pas ngimami loh ya. Kalau pas ngimami nggak baca nyerowentul gitu Al-Fatihah satu nafas, nggak baca nyerowentul gitu, enggak. Kalau baca di luar di luar sholat, kadang-kadang beliau itu pelan, kadang-kadang standar, kadang-kadang cepet kalau baca di luar sholat. Tapi kalau pas baca di dalam sholat, beliau itu bacanya standar, baca tartil gitu, satu ayat per satu ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ngimami itu pakai surat-surat mufassal, surat-surat sing banyak fasal. Fasal itu banyak ganti, pisah, bentar-bentar basmalah, bentar-bentar bismillah, bentar-bentar ganti surat, bentar-bentar ganti surat. Atau kalau bisa kita terjemahkan, surat mufassal itu surat-surat pendek. Lah, surat-surat pendek itu dihitung sebagai surat-surat pendek itu dari mulai surat Qaf. Sebagian ulama mengatakan surat Hujurat sampai An-Nas. Dari mulai surat Qaf atau surat Qaf sama Hujurat apa nih? Tonggo jejer, tonggo dempet omah, tonggo dempet tembok. Jadi kan Qaf ke Hujurat toh. Jadi Qaf sebagian ulama mengatakan dimulai dari Qaf, sebagian ulama mengatakan dimulai dari Hujurat sampai An-Nas. Itu biasanya Rasulullah kalau ngimami. Lah, ini beliau itu sholat subuh, beliau itu standari setiap rokaat itu tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu surat-surat dari mulai Qaf sampai Al-Mursalat, sampai sebelum amma yatasaalun. Jadi sak surat ya, sak rokaat satu surat. Itu standarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ini sholat maghrib beliau itu standarnya adalah ngimami itu dengan surat-surat pendek yang pendek dari mulai Al-Duha sampai An-Nas. Adapun surat-surat yang lain, sholat-sholat yang lain itu yang tengah-tengah, amma yatasaalun sampai apa itu? Jadi sebelum Al-Duha. Jadi sampai sebelum Al-Duha. Lah, kalau ngimami dengan standar itu sih normal. Adapun sholat subuh sak rakaat maca Al-Baqarah itu masalah. Jadi sholat isya terus maca An-Nisa itu masalah. Jadi masalahnya sekarang kalau ada imam sholat dengan standarnya Rasulullah, jamaah wis ngamuk. Jadi zaman sekarang itu jadi masalah. Imam sholat dengan standarnya Rasulullah, jamaah wis ngamuk. Ini kepingin sholat subuh, sholat dewe,
Padahal sedewoco itu mursalat loh. Sedewoco itu cuma Jumu'ah, sedewoco cuma munafikun. Itu yang semacam itu. Kadang-kadang itu yang sulit bagi seorang imam. Yang penting secara umum. Jadi memahami hadis ini jangan difahami salah nih. Hadis ini hanya mengungkapkan menyalahkan imam si mocoi kesuwen. Kesuwen itu dalam arti melebihi standarnya Rasulullah SAW. Contohnya pripun? Rakaat pertama surat Al-Maidah, rakaat kedua surat Al-An'am misalnya, itu kesuwen. Adapun kalau rakaat pertama yani misal surat yani Tabarok, rakaat kedua surat Al-Hasyr misalkan gitu ya, itu enggak kesuwen, itu enggak kesuwen meskipun jamaah saiki wis ngamuk itu. Jamaah itu wis ngamuk lah. Bagi imam tolong lihat kondisi jamaah, Allah alam. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka yani wa ta'ala. Kita akhiri majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.